kita balik balik di podcast di podcast podcast Papaya. podcast Papaya. Oke. Dan kali ini kita ada bintang tamu spesial, Mang ya. Iya, betul. Siapakah beliau? Podcaster sama yang podcaster. dari Garut. Sering kita singgung juga di beberapa episode. Dan kita kenal justru dengan Mamang ini di Discord dulu, di komunitas. Ya. Nah, baru tahulah bahwa beliau ini dari Garut gitu ya. Dan sering kita juga singgung bahwa dia ini punya podcast tentang parenting ya, Mang ya. Ya, benar-benar. Ya. Boleh di-spill nama podcastnya? Boleh. 8%. 88% podcast. Ya. 88% saja. 88% podcast. Jadi lamun di Spotify ataupun di platform audio lainnya tulisannya 8, angka 8 ya. Ya. Angka 8% podcast. Oke. Present aja lah langsung. 88 podcast. Ya, Ada siapa? Mang Rama. Mang Rama. Ramadan namanya, yang biasa kita sapa Mang Rama kalau di Discord ya, Mangnya. Ya, benar-benar. Oke. Oke, Mang, gimana, sehat? Alhamdulillah ya. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak menaikkan episode juga, Mang. Aduh, tahun disinggung atuh, Bro. Oke. Hari ini memang sengaja kita Undang. menghadirkan Mang Rama ya, karena memang kita sekarang sedang fokus di mental health Iya. dan kebetulan juga itu adalah makanan Ranah. sehari-harina gitu nya Mang Rama itu. Jadi nggak ada salah oge nya. Ya. Dan kita punya keresahan sebenarnya Mang di episode kali ini. Keresahannya adalah yang lagi rame sekarang kan seorang Gibran yang digadang-gadang akan menjadi cawapres lah ya, karena kan sedang rame nih Pilpres menjelang 2024 nanti. Yang katanya awalnya itu saya tidak tertarik dengan politik. Ya. Terus lama-kelamaan ternyata dua-duanya di politik juga terjun. Nah, sebagai bapak yang pada saat sekarang ini masih memerintah gitu ya, atau masih punya kuasa kalau istilah Mang Rama tadi itu, mencoba memberikan jalan kepada kedua anaknya gitulah ya untuk menjalani atau untuk istilahnya berkarir lah di dunia politik. Nah, tapi bahasan kita bukan kenapa Jokowi akhirnya membuat dinasti gitu, bukan ke sana. Ini lebih ke kalau point of view kita yang akan kita bahas adalah sesayang itu Jokowi dan se-aware itu Jokowi lagi kita ya, Mang ya. Mengingat ya, Cari aman mengingat ya, memang ada sedikit yang aneh gitu kan ya. Kita lihat tadi bapaknya di Partai Merah kan ya. Anak juga sama kan di Partai Merah. Tapi kok rada nyudut-nyudut kakak warna koneng gitu. Nah, itu kan dilemanya antara memilih antara partai dengan anak tadi meren. Tapi kita juga yakin pasti Pak Presiden sebagai seorang ayah gitunya tentu tahulah dengan anaknya gitunya mana yang terbaik untuk anaknya gitu. Betul. Nah, dari sanalah kita akan membahas seberapa kenal atau seberapa aware orang tua terhadap anak gitu. Itu yang akan kita bahas. Dan kebetulan kan ya kita menghadirkan Mang Rama itu karena beliau ngebahas tentang parenting lebih spesifik lagi. Kan kita lebih ke obrolan secara general, secara umum. Nah, Mang Rama nanti sudut pandang sebagai suami yang ngomongin masalah rumah tangga lah ya, lebih spesifiknya lebih ke anak itu seperti apa gitu. Nah, dari Mang Rama dulu dong. Ini kan sebagai podcaster yang ngebahas tentang rumah tangga dari sudut seorang suami. Nah, gimana nih melihat atau menanggapilah sesayang itu Bapak Presiden kita dan se-aware itu terhadap anaknya yang memberikan jalan untuk berkarir lah ya. Itu mah masalah politik mah kita kesampingkan dulu gitu. Ini seperti apa? Jangan ngebahas politik ya. Agak ngeri ya. Jadi ya disclaimer dulu. Kurang di situ bukan yang ngebahas yang ahli ngebahas parenting, cuman orang hanya membuat konten tentang kehidupan rumah tangga dari sudut pandang seorang suami. Tapi kalau ngelihat fenomena ini, orang nggak akan ngebahas tentang dinastinya lah.
Lepas dari pro kontranya, orang melihat Jokowi sebagai orang tua aja. Yes. Memang ada perbedaan generasi yang cukup jauh, di mana angkatan 90-an yang sekarang udah umur 30-an lah gitu. Ya, angkatan kita lah. Dengan orang tua kita, di mana yang menurut orang tuh orang tua kita cukup banyak yang nggak aware terhadap anaknya. Belum mengenal dengan baik anaknya kayak gimana. Lebih banyak dominannya juga gitu. Di lapangan tuh banyak pisan juga gitu. Sedangkan orang sebagai orang tua justru menuntut diri sendiri untuk aware. Jadi ketika ngelihat fenomena Pak Jokowi, di satu sisi kalau jawaban bercanda, oh ini terlalu aware ya. Ini terlalu aware gitu. Terlalu sayang. Tapi orang melihatnya gini, bahwa ya Jokowi bagaimanapun juga sebagai orang tua pengen ngasih yang terbaik untuk anaknya. Betul. Terlepas dari itu bidang politik atau apapun, cuman memang kebenaran saat ini yang sedang dibicarakan tentang politik, ya akhirnya jadinya ke sana gitu. Terlepas dari apakah benar Bapak Jokowi benar-benar mengenal anaknya ataupun memang hanya bentuk dukungan, kan itu hanya beliau yang tahu ya. Kalau orang mah dari sudut pandang orang ngelihat bahwa ya udah Bapak Jokowi memang se-aware itu. Nggak ada masalah ketika dilihat dari sudut pandang orang tua. Walaupun di sisi lain ya banyak yang kontranya gitu. Cuman ya orang tidak gitu ya. Orang tidak mau mendengar hal itu gitu. Jadi nggak apa-apa kalau menurut orang mah nggak apa-apa banget. Justru memang kalau istilah zaman sekarang menyalurkan bakat dan minat. Benar. Dan itu pun salah satu jadi kewajiban orang tua kan terlepas di ranah apapun gitu ya, termasuk tadi politiknya. Mungkin karena dunia politiknya di politik lah gitu, berkecimpungnya gitu. Nah, sehingga menjadi beberapa hal lah ya yang harus diperhatikan oleh orang tua khususnya terhadap anak, sehingga orang tua bakalan tahu akan kemana anak ini secara bakat dan minat lah gitu lah ya, secara sederhananya. Yang pertama adalah komunikasi. Nah ini komunikasi akan menjadi luas nantinya arahnya gitu lah ya. Nah komunikasi menurut Mang Rama juga maneh Mang itu seperti apa antara orang tua dan anak, karena kita pernah bahas juga ya di Fatherless. Iya benar. Karena kita sebagai anak laki-laki agak canggung kalau ngobrol sama bapak gitu. Ada beberapa alasan lah ya. Nanti mungkin dulur Mamang bisa denger lagi nih akhirnya episode Fatherless, apa yang membuat kita canggung terhadap berkomunikasi dengan ayah kita, orang tua lebih spesifiknya ayah kita. Nah, mengalami nggak Mang Rama nih? Karena orang di sana bercerita ya sama si Mang Jaman bahwa orang merasa agak canggung nih ya komunikasi dengan seorang ayah bapak gitu. Mang Rama sendiri kumaha ta? Duh, pengen ketawa kalau ngomong. Karena gini, orang ini dari umur 4 tahun, orang tinggal sama kakek sama nenek dari bapak. Jadi memang bahkan bisa dibilang sampai detik ini di usia menuju 30 tahun bisa dibilang nggak banyak memori tentang bapak dengan bapak karena memang bapak udah nggak tinggal satu rumah kan sama ibu gitu. Jadi memang kalau ngomongin ke arah sana yang ngerasain sepanjang hari ya selama ini, bahkan orang bisa dibilang nggak bisa ngebedain gitu. Punya sosok ya, bukan punya status. Sosoknya nih. Kan ini tentang sosok kan, keberadaannya. Sosok seorang bapak tuh kayak gimana gitu. Nggak tahu. Yang ilmu itu akhirnya didapat dari ngelihat figur seorang kakek. Mengurus anak-anaknya, mengurus orang di situ sebagai cucu melihatnya dari situ akhirnya. Kalau dari bapak akhirnya mungkin banyak belajar ketika udah dewasa
udah sering ketemu di luar acara keluarga gitu ya, sengaja ketemu di luar ngobrol. Tapi itu pun juga dari apa ya, bisa dibilang mah yang nggak sih sebatas obrolan gitu, nggak melihat langsung sikapnya kayak gimana gitu. Kalau dari kakek kan ngelihat ya, iya, sehari-harinya kakek ngedidik cucunya kayak gimana, ngedidik anaknya kayak gimana gitu. Kalau dari bapak ya itu mah kayak jatuhnya mungkin nasihat gitu. Kurang tuh harus gimana sebagai anak ataupun sekarang ketika sudah berumah tangga tuh harus gimana gitu. Tidak melihat contoh langsung dari sosok ayah. Iya. Walaupun ya akhirnya di belakang itu ngelihat bahwa oh sosok bapak tuh kayak gini. Lebih ke sana kalau orang. Akhirnya lewat kakek. Lewat kakek lebih cenderungnya. Jadi waktu kecil dengan ayah masih ada kan gitu ya. Ada, cuman komunikasi mungkin kurang, lebih intens dengan kakek gitu. Nah, kalau gini orang bertanya mengeramanya dengan fenomena sekarang gitu kan, banyak anak-anak banyak anak muda sekarang lah, banyak kasus gitunya, termasuk bullying, kekerasan, kemudian hal-hal negatif, tadi lari ke hal-hal negatif lah gitu, geng motor dan sebagainya gitu. Itu menurut Mang Rama, pola komunikasi orang tua ngaruh nggak sih ke sana gitu, ke perilaku anak tadi? Ya. Ngaruh banget lah, banget. Keluarga itu kan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak ya. Betul. Jadi bahkan ada bahasa bahwa anak itu peniru ulung dari lingkungan sekitarnya. Jadi masalah komunikasi apapun itu, menurut orang lingkungan terdekatnya itu sangat ngaruh gitu. Jadi ketika emang lingkungan terdekatnya itu komunikasi lah, komunikasinya bagus, ya kedepannya dia akan berkembang dengan apa yang dia lihat gitu. Dia belajar dari orang tua gitu. Oh, komunikasi sama seorang wanita teh kudu kumaha gitu. Treatmentnya. Treatmentnya tuh kudu kumaha gitu, ngelihat dari figur bapak Kak Indung gitu kan. Terus begitupun sebaliknya gitu. Oh, diperlakukan sebagai seorang suami itu idealnya kayak gimana? So, ibu teh memperlakukan suaminya tuh kayak gimana memperlakukan si bapak teh gitu. Baik itu kan komunikasi menurut tuh bukan hanya bicara. Anak itu mencontoh bukan hanya ketika diajarkan secara langsung. Makanya ada bahasa meniru ulung itu karena melihat gitu. Bahkan kadang-kadang ini kejadiannya baru kemarin-kemarin. Orang lagi bercanda sama istri. Konteksnya bercanda nih, ngomong. Anak orang di depan bilang ke ibunya gitu. Nurutan. Sok, wah coba. Iya. Merasa menyesal gitu. Maksudnya itu adalah bukti nyata bahwa anak tuh peniru ulung. Benar. Jadi ketika besar dia seperti apa, yaitu yang dia lihat dari lingkungan ketika dia lagi menyerap banyak hal gitu. Nah, pada akhirnya berarti yang Mang Rama dapat ketika kecil ini, sorry ya harus nanya, cukup nggak dengan lihat orang tua seperti itu, terus akhirnya mungkin dengan posisi sekarang kan menjadi ayah tuh, diterapkan misalkan atau lebih ke referensi lain gitu nyarinya. Mungkin orang bisa bilang orang justru banyak belajar dari kesalahan ya. Kesalahan orang-orang di sekitar orang, kesalahan orang sendiri gitu. Ketika orang salah memperlakukan pasangan orang, akhirnya orang belajar dari situ. Oh, ternyata salah. Orang nggak ngelihat, karena orang justru nggak ngelihat banyak hal ketika masa penyerapan orang. Nah gitu. Itu. Akhirnya banyak nabrak sendiri gitu. Ya maksud orang teh karena Mang Rama tidak menyerap gitulah ya, referensi dari lingkungan keluarga, akhirnya banyak menabrak. Iya, banyak nabrak. Nabrak gimana sih? Ya banyak belajar dengan kesalahan sendiri gitu ketika oh ternyata memperlakukan pasangan teh harus kayak gini gitu. Orang yang sudah terbiasa lebih banyak komunikasi dengan teman dibanding dengan
keluarga lah, ngomong keluarga ya. Orang justru beberapa bulan kemarin merubah hal itu. Oke. Salah satu kenapa orang masih belum mau nge-podcast karena orang ngerasa komunikasi orang sama istri itu belum lebih baik dibanding sebelumnya. Oke. Salah satu yang pengen orang lakukan adalah orang pengen apapun yang orang alami yang pertama tahu adalah istri. Oke. Baik itu disengaja ataupun enggak. Disengaja berarti istri scrolling chattingan. Sengaja emang cerita. Secara orang pengen cerita. Atau emang lagi cerita selewat aja gitu. Terus misalkan ke makan tiba-tiba ngobrolkan eta gitu. Ya. Orang pengen menerapkan itu karena sebelumnya orang gak kayak gitu. Cukup banyak bahkan hal-hal yang menurut orang krusial justru orang lain yang tahu. Awalnya dibanding dengan keluarga sendiri gitu. Karena kebiasaan itu. Oh iya, tadi mungkin ya kembali ke kebiasaan tadi katanya, contoh dari orang tua mungkin salah satu gitu. Karena orang tidak ada contoh lah gitu. Tidak ada kedekatan dengan orang tua, dengan keluarga yang akhirnya orang merasa lebih dekat sama teman-teman orang saat itu gitu. Jadi kalau pengen cerita teh yang bisa kadinya gitu. Di tongkrongan lah gitu. Gitu. Oke, jadi berarti dengan tadi komunikasi mungkin mengerama dengan teman-teman cukup intens gitu ya waktu itu mungkin dan sehingga ngerasa percaya lah gitu karena ngerasa lebih kenal dengan teman-temannya, sehingga segala sesuatu kadang-kadang kita curahkan ke teman dulu gitu ya waktu itu. Berarti tadi itu bisa menyimpulkan bahwa ternyata valid juga ya yang namanya komunikasi itu bisa menjadi salah satu cara orang supaya lebih mengenal gitu. Pun tadi mungkin orang tua ketika ingin mengenal anaknya salah satunya ada dari komunikasi tadi memang. Menurut orang akhirnya orang belajar bahwa ternyata kalau kita pengen tahu anak kita kayak apa, emang harus sedari dini banyak komunikasi. Karena kalau emang komunikasinya minim, akhirnya akan banyak miskomunikasi sama anak ke depannya. Ketika anak udah dewasa, udah punya pola pikir yang mungkin orang tua zaman dulu tuh nggak pernah mikir ke sana, yang akhirnya gitu. Jadi blunder gak sih? Jadi blunder lah. Banyak kesalahpahaman. Contoh real bahwa orang ada konflik sama bapak. Udah lama lah, maksudnya konfliknya udah perang dingin gitu. Tapi ketika ketemu ya udah orang menghargai beliau karena beliau sebagai orang tua gitu. Orang gitu ya. Orang tua orang menghargai aja gitu. Tapi di luar itu orang sangat jarang chat duluan, telepon duluan, jarang banget. Bahkan bisa dibilang 3 bulan terakhir juga cuma sekali gitu. Blundernya adalah ketika ada satu masalah, terus orang kan udah bisa dibilang orang udah muak lah dengan masalah keluarga gitu. Yang akhirnya orang memilih untuk daripada orang mulut jahat ini banyak keluar omongan gak enak. Karena kan gini masalahnya, orang kayak hidup di lingkaran setan gitu, orang ngerasanya. Orang tidak mau menyalahkan siapapun nih gitu. Tapi masalahnya orang kayak gini kan ada penyebabnya ya. Pasti. Ada penyebabnya. Pemicunya Ada pemicunya gitu. Karena apa? Karena tidak dekat dengan orang tua. Tidak dibangun komunikasi sejak kecil gitu. Karena keadaan rumah tangga mereka gitu yang mengharuskan orang tinggal di rumah kakek nenek. Kan orang juga tidak mau menyalahkan itu. Iya kan? Tapi ketika itu diungkit-ungkit, wajar lah hati kecil mah pasti teriak gitu kan. Nah, daripada orang teriak, daripada orang ngebantah, daripada orang ngelunjak yang akhirnya menimbulkan dosa buat orang sendiri, akhirnya di satu titik orang lebih memilih untuk diam. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, kalau emang orang masih bisa diam, mending diam aja. Karena orang tahu mulut orang jahat. Jahat banget. Lebih baik sih. Maksud orang tuh apa ya? Kenapa orang berpikir jahat? Karena orang tidak merasa ada kedekatan dengan orang tua. Ngerti nggak? Bondingnya tuh nggak ada. Dari kecilnya nggak ada bondingnya, nggak terbangun. Jadi maksud orang ya banyak orang berpikir bisa aja orang durhaka gitu. Sangat bisa, sangat mungkin. Bahkan ketika ditanya, sieun teu kakolot? Henteu. Orang respect. Orang respect, orang hormat.
mau disebutkan sieun mun kudu jawab jujur henteu. Oke. Nah, karena orang sadar, orang tuh seberbahaya itu mulutnya. Jadi orang lebih memilih untuk diam. Nah, si bapak teh nggak nangkep poinnya. Oke. Beda nih pemahamannya. Diamnya orang itu dianggap nggak mau ketemu. Iya. Karena gak ada respon. Iya. Gak mau ketemu diamnya orang ini. Padahal ketika pas lebaran kemarin tuh ketemu. Ketemu ngobrolin. Pas udah beres nih, orang pikir udah beres ya. Orang udah menyampaikan apa yang akan orang lakukan, sikap orang akan kayak gimana gitu ya. Respon orang akan kayak gimana. Orang udah mengutarakan apa yang orang inginkan gitu. Dari sosok ayah gitu, seorang bapak. Ketika udah pulang, besoknya dapat kabar dari adik. Si bapak mikir, kamu nggak mau ketemu lagi. Nah akhirnya kan jadi salah paham gitu. Gak jalan komunikasi. Gak jalan komunikasinya gitu. Maksud orang tuh nggak kesana. Jadi ketika orang ada acara keluarga, ya masa orang harus menghindar? Enggak dong. Iya. Benar. Ya justru itu malah memperlihatkan orang benar-benar gak respect. Iya. Justru orang tuh nggak kayak gitu, maksudnya orang tuh hanya lebih memilih untuk diam aja ketika menghadapi banyak hal yang udah bikin orang muak gitu. Jadi emang komunikasi dari kecil menurut orang itu harus dibangun. Bahkan kan kalau secara parenting ataupun psikolog itu harus dibangun sejak dalam kandungan kan. Yes. Benar, betul. Kenapa kita ya sebagai bapak tuh sering ngomong ke apa? Perutnya istri kita kan gitu. Walaupun kamu sih jika nu gelo gitu ya. Iya, diusap-usap gitu kan. Iya. Benar. Iya, karena emang sepenting itu komunikasi. Harus gitu, maksudnya ketika emang kita udah tahu cara dan gaya komunikasi sama anak kayak gimana, kita bisa tahu nih, oh ini anak tuh lagi kayak gini, oh ini anak moodnya lagi nggak beres nih. Jadi orang tua harus bisa tahu apa yang harus orang tua lakukan. Jangan tiba-tiba udah tahu, mungkin anak dia ngerasa, sebagai orang tua ngerasa ini anak ada yang nggak beres. Tiba-tiba respon dari orang tua malah respon yang justru tidak diharapkan sama anaknya. Entah itu banyak nanya lah, langsung ngejudge gitu kan, kebanyakan segala macam. Akhirnya kan malah jadi makin parah komunikasinya gitu kan. Oke, ketangkep nih. Pada akhirnya angkatan kita ya tadi ngobrolin masalah itu mengalami, karena ini orang bener mengalami pisan apa yang diutarakan sama Mang Rama tadi. Jadi apa yang diinginkan oleh kita itu kadang nggak sesuai gitu ya dengan sikap atau keputusan yang diambil oleh orang tua kita. Nah ini kayaknya memang masalah sejuta umat di angkatan kita ya, bukan masalah Mang Rama sendiri yang memang seperti itu. Nah bisa apa sih yang memang menjadi penyebab orang tua kita zaman seperti itu? Seperti itu gitu ta? Iya, karena tidak aware eta, karena komunikasinya yang jelek, yang walaupun orang juga ketika sekarang udah ada di titiknya, oh ternyata jadi orang tua teh berat ya. Menjadi seorang suami itu ternyata nggak gampang gitu, karena orang harus kerja keras, waktu untuk keluarga tuh sedikit gitu. Di situnya orang sangat menyadari gitu, ada di sana nih, mungkin mereka ada di sana gitu. Akhirnya mereka mengorbankan waktu bersama keluarga, bersama anak, yang akhirnya si komunikasinya jadi hilang. Dampak selanjutnya nggak mengenal anak dengan lebih baik. Ya kan, karena nggak ada komunikasi, nggak tahu si anak teh minat bakatnya kemana, karakternya seperti karakternya apa, kayak gimana, kebiasaannya teh kayak apa, nggak tahu, karena sibuk teh gitu kan. Jadi penyebabnya tidinya gitu. Tapi di sisi lain, kalaupun emang menurut orang harus ada yang disalahkan, tetap orang tua, karena tidak mau, dan mungkin lain tidak maunya emang tidak ada space. Jika maksudnya teh itu tidak ada kesadaran untuk harus meluangkan waktu, mau nggak mau gitu. Mungkin tambahan kembali ke apa ya, istilahnya pengetahuan mungkin dan kesadaran sebagai orang tua. Orang dulu pernahnya ikut pelatihan stunting lah gitunya. Di sana salah satu subbab judul nate atau pembahasan nate
ayah peran orang tua tadi, arek orang tua itu sebagai ibu atau sebagai ayah, ternyata ada tadi seperti yang disampaikan Mang Rama bahwa benarnya dari usia janin oge memang tadi komunikasi itu harus dibangun. Itu ada di materi stunting, termasuk tadi peran ibu dengan ayah itu sama gitu. Jadi ketika memang orang observasi di lapangan, ternyata itu tidak diketahui, bahkan orang sendiri jujurnya setelah orang maca atau mengikuti pelatihan tadi, ternyata bapak itu penting ya gitu untuk perkembangan psikologi anak. Ternyata penting ya ngobrol dengan janin itu. Orang baru tahu mang gitu. Tadi itu mungkin di masyarakat, apalagi tadi pengetahuan masyarakat, apalagi tadi yang jadi orang tua gitunya, karena mungkin tidak tahu, dikiranya teh mungkin katakanlah dalam kutip umum gitunya, bapak itu mungkin hanya bekerja saja. Iya. Urusan ngurus anak mah itu istri gitu. Iya. Tidak nah, sampai, ini jadi tidak stigma sampai ke sana. Stigma. Gitu. Padahal kan di tadi, kita lah ya di Indonesia kan. Iya, padahal tadi kan dalam proses membangun karakter anak gitunya, dalam proses pertumbuhan kembang anak itu tadi peran orang tua baik ayah atau ibu itu harus ada. Dan itu udah spesifik gitu, Mang. Ketika misalnya tadi dalam kandungan peran orang tua sebagai ayah ibu harus seperti apa gitunya, setelah lahir dalam fase pertumbuhan 1000 hari pertama seperti apa, pun dengan fase dewasa gitu. Ayah dan ibu harus hadir di sana gitu dan memberikan treatment yang baik tadi gitu. Gitu tadi. Dan bener ilmu sih. Iya, keterbatasan banyak hal, entah itu dari ilmu ataupun dari edukasi, baik itu dari pemerintah atau orang-orang sekitar gitu. Iya. Ya menurut makanya ada yang bilang gitu, anak-anak sekarang itu lebih cenderung lebih aware terhadap kesehatan mental. Betul. Tapi orang tua tuh cukup cukup menolak gitu adanya hal itu teh. Cukup banyak yang menolak karena itu tadi banyak keterbatasan di masa lalunya gitu. Di masa mereka emang lagi merawat anak-anaknya di saat kecil gitu. Cuman menurut orang harus bisa dipatahin gitu teh. Benar. Rantainya harus bisa sampai kita aja dulu. Gitu. Bahkan kalau emang bisa ya, kita yang sekarang udah menjadi orang tua ataupun udah rumah tangga, atau minimal seenggaknya udah ngerti lah, udah aware dengan hal itu walaupun belum nikah, harus mulai ngasih tahu ke orang tua pelan-pelan. Iya. Walaupun pasti jengkel, pasti. Iya. Karena mungkin ngelihatnya ya orang tua orang nggak ngerti-ngertinya orang kumaha teh gitu. Pasti jengkel, tapi ya mau nggak mau harus tetap dikasih tahu gitu. Untuk mematahkan tadi memutus rantai lah gitu. Biar maksudnya gini, umur kan gak ada yang tahu ya. Ini mumpung masih ada waktu nih antara kita dengan orang tua kita, kita harus kasih tahu ke mereka biar waktu yang tersisa teh enggak diisi dengan pasaya lah ibarat nama gitu antara budak jengkolote kan, ente padudek lah. Jadi makanya fungsinya ke situ teh eta gitu. Biar orang tuanya lebih tahu, oh ternyata anak orang tuh pengennya diperlakukannya kayak gini gitu. Yang pertama teh, yang kedua mah nggak suka ternyata yang kayak gitu teh. Pengennya A. Beda-beda gitu kan. Makanya kita sebagai balik lagi sebagai orang tua di masa sekarang ngelihat begitu banyak parenting di media sosial. Orang nggak bilang itu tai kucing, enggak. Kayak orang lain ya, enggak. Orang lebih apa ya? Lebih nyadar diri aja lah. Maksudnya gini, sebelum melihat itu semua, lihat dulu karakter anaknya kayak apa. Cocoknya harus yang mana nih parentingnya? Yang mana? Jangan bilang bahwa parenting ada di sosial itu tai kucing, jangan ya. Jangan ya. Itu salah juga, maksudnya salah gitu, salah kaprah. Itu bukan salahnya parenting, tapi mungkin eta salah maneh karena maneh belum tahu anak maneh itu kayak apa, relevansinya kemana. Iya gitu kan, tidak cocok menurutnya. Ya berarti emang sebuah obat gitu kan ya. Katakanlah satu penyakit kan ada banyak merek obat lah, atau mungkin mau obat yang bermerek atau misalnya obat herbal lah gitu kan. Kan itu orangnya biasa cocok-cocokan kan. Ada yang cocok dengan A, ada cocok B, pun tadi dengan treatment ke anak kan gitu mungkin. Jangan menjudge yang ada di media sosial sekarang. Enggak, bahkan bisa aja justru nggak menemukan di luar, justru membuat desain parenting sendiri gitu kan. Bener. Karena emang budak orang kieu gitu. Jadi orang harus memperlakuannya memang sangat-sangat beda gitu. Orang nggak bisa ngelihat orang tuh ngejiplak, nggak bisa. Mungkin hanya sebagai referensi bisa.
itu harus menyadarnya ke sana. Cuman poin pertamanya adalah itu tadi, komunikasi sama anaknya harus dibangun dulu. Biar apa? Biar kita sebagai orang tua tuh tahu anak kita tuh karakternya kayak apa gitu. Iya, jadi ketika ada masalah pun nanti kita bakal lebih tahu emangnya mana treatment yang paling tepat untuk anak ini misalnya. Iya. Kalau kata siapa tuh yang komika tuh Gusman Sige, parenting bahkan barenghar. Lu biasa sama fokus gawe gitu. Makanya kan itu stigma. Tapi kan maksud orang tuh gini, untuk kalangan menengah ke bawah, orang tahu lah, orang juga merasakan orang di titik itu sekarang. Tapi kan pada akhirnya mau nggak mau harus sadar itu juga. Kalau menurut orang, kalau maksud orang, kalau keluarganya pengen sehat ya, sehat bukan secara dalam satu aspek gitu. Mau nggak mau harus sadar hal itu. Karena kalau enggak, ya dampaknya tuh kerasanya nggak akan sekarang gitu. Ketika baru dak nangis gede gitu. Seperti halnya yang generasi milenial sekarang kan lebih melek nih masalah kesehatan mental. Ketika orang tuanya tadi tidak mengetahui kondisi secara utuh diri anak itu sendiri, akhirnya yang larinya tuh lebih ke sosmed ya. Orang ini mengalami pisan nih. Kan orang punya di kantor tuh punya subordinat, anak buah lah ya. Ketika dibebani dengan misalkan lembur sejam atau 2 jam, bagi mereka itu beban hidup yang kayak gimana gitu kan. Bener Mang. Jadi Pak, emang gak bisa dikerjain besok? Kayak gak bisa, ini tuh harus sekarang beres gitu. Ayahna harus lembur. Jadi seolah jadi beban apa gitu. Karena memang di subordinat orang ada lah generasi milenial gitu. Nah, ini mungkin lah ya jadi masalah juga di internal keluarganya dia gitu kan. Di sisi lain dia kondisinya seperti itu, di pihak orang tuanya juga tidak memahami. Oh, anak orang teh mengalami hal kayak gini. Yang mungkin orang tidak menyalahkan prosedur kantor juga ya, harus lembur karena memang itu deadline, namanya deadline. Kadang-kadang di kantor kan ada gitu. Cuman orang melihatnya adalah generasi sekarang tuh lembur aja lah ya, istilah lembur aja itu wah kayak beban, memikul beban negara gimana gitu. Mengutamakan work life balance ya. Ya bener, itu statement yang keluar Pak. Aneh tengah rasakan juga. Gitu. Ya itu. Segala sesuatu yang berlebihan kan memang tidak baik. Tidak baik, betul. Maksudnya tuh gini, orang pengen mengomentari si anaknya dulu. Mungkin mereka yang sangat mengutamakan keseimbangan lah ya, keseimbangan dalam bekerja gitu. Mereka belum tahu aja gitu orang tua mereka kerjanya kayak apa, gimana, terus mereka ketika udah berumah tangga kayak apa. Oke lah, untuk beberapa kan ada 7 hari ya dalam seminggu tuh. Untuk beberapa hari mah ya oke lah mengutamakan, tapi kan kalau pengen tiap hari mengutamakan itu mah ada kehidupan kan tidak semuanya berpihak kepada kalian gitu. Iya benar. Iya kan? Nggak bisa kehidupan memihak tiap hari ke kalian, susah. Benar. Nggak bisa mengontrol hal itu. Makanya ya emang oke, kalian udah bagus aware-nya. Cuman ditambah lagi wawasan yang lainnya menurut orang mah gitu. Betul. Kalau dari sisi anaknya, nggak apa-apa udah bagus aware-nya terhadap hal itu. Tapi namanya jika berkaca lah ngelihat dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari diri sendiri gitu. Benar. Karena orang pun akhirnya sekarang ngerasain gitu apa yang dulu orang keluhkan kepada orang tua, nah sih nggak ada waktu buat anak gitu. Nah sih sibuk gawe. Ketika udah rumah tangga mah nggak rasain gitu. Walaupun memang kata Gusman Sige benernya, untuk orang-orang yang punya uang gitu ya, mungkin kan? Gitu ya, membandingkan hal itu. Tapi ya pada akhirnya menurut orang itu dipukul rata sih. Bukan hanya untuk orang-orang yang punya uang aja gitu. Pada akhirnya orang juga sekarang ngerasain ternyata pulang kerja tuh nggak bisa nyantai harus kerja lagi gitu. Sampai tengah malam udah nyampe rumah capek teh
nggak bisa nyantai, ternyata harus ngeberesin rumah gitu. Karena istri juga kecapean gitu ngurusin anak. Ya. Akhirnya mereka mungkin nanti bakal ngerasain gitu. Nah dari sisi lain, dari sudut pandang orang tua, yaitu tadi balik lagi, orang juga di awalnya harus mau nggak mau meluangkan waktu buat anak. Jangan ngasih waktu sisa gitu. Iya. Kebanyakannya teh si orang tua ngasih waktu sisa ke anaknya ataupun ke keluarganya. Padahal yang harus dilakukan adalah namanya rumah tangga, namanya keluarga mah harus saling ngerti gitu. Menurut orang mah jadi harus saling support gitu. Ketika bapak kalian udah ngasih waktu buat kalian, manfaatkan dengan baik gitu. Dan sebagai orang tua harus mau meluangkan waktu, jangan ngasih sisa waktu gitu. Orang aja sekarang dengan berbagai kesibukan orang dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, orang berusaha ngasih waktu gitu. Walaupun cuman ibaratnya ya, cuman setengah jam, tapi orang bener-bener yaudah yuk makan, nyuapin apa segala macam gitu, ngurus anak. Berusaha untuk komunikasi. Pagi-pagi orang komunikasi dengan caranya masing-masing gitu. Mau nggak mau gitu, karena kalau enggak apa ya, akhirnya enggak terbangun kedekatannya, komunikasinya. Yang dikhawatirkannya adalah itu tadi dampaknya jangka panjang. Nggak akan tahu nih apa kerja yang bakal terjadi kan. Entah itu si anak jadi canggung ke orang, orang akhirnya nggak mengenal kebutuhan dia. Jangankan keinginan, kebutuhannya aja kita nggak akan tahu gitu kebutuhan dia itu apa gitu. Tapi kalau orangnya udah mau meluangkan waktu mah, menurut orangnya kayaknya pelan-pelan juga bakal terbangun semuanya gitu. Karena orang sangat beruntung ya, anak orang entah itu karena orang panggilannya sangat simpel ya, dua kata yang diulang, baba gitu, dipanggil baba. Akhirnya cukup sering jadi pas mau tidur yang dipanggil itu orang. Bangga tuh. Ya jelas bangga sebagai orang tua gitu kan. Ada kebanggaan tersendiri gitu. Ternyata lebih dekat, nempel secara tidak langsung bonding antara anak Mang Rama jeung Mang Rama dekat gitu kan ya. Ketika dia masih umur di bawah 1 tahun juga dia cukup sering orang bawa tidur tuh di badan orang gitu. Rebahan di kursi, tidur di badan orang. Akhirnya itu tuh terbangun ternyata gitu. Mulai kerasa sekarang ternyata bondingnya tuh kuat. Nah itu tuh tinggal orang bagaimana orang nge-maintainnya aja. Kalau orang terlalu sibuk untuk berusaha, ternyata anak kan udah meluangkan waktu nih buat anak gitu di awal-awal. Kebutuhan anak istri itu ternyata ini. Orang berusaha fokus memenuhi itu tapi lupa untuk meluangkan waktunya. Loss lagi. Oke. Setuju Mang Ramanya, walaupun ayah sih beberapa statement gitunya mungkin dari katakanlah tadi orang tua kerja gitu ya, katakanlah biasanya kan bapak-bapak gitunya bahwa udah sibuk cenah gitu ya. Kan itulah pasti yang disampaikan. Jadi langsunglah dengan menjudgment bahwa udah sibuk, capek kan kerja nyari ini buat kamu, buat anak gitu kan ya. Nah, ya itu mungkin ya tadi kembali ke kita sih cek Mang Rama tadi bagaimana orang nanti nggak-manage gitu. Intinya orang kudu niatnya. Secara apa ya, memang kita mengerti gini seorang ayah tanggung jawab besar untuk nyari nafkah gitu. Tapi tadi bahwa meluangkan waktu untuk pertumbuhan mental anak itu wajib sama penting gitu. Tadi orang dulu di seminar orang gitunya masalah parenting tadi atau stunting, bahwa ternyata hal-hal kecil tadi bisa dilakukan Mang. Jadi tidak apa ya, bukan kita seorang ayah misalnya harus care dengan anak full waktu gitunya. Enggak, ya semampu orang gitu. Tadi ayah spare time beberapa waktu luang ya gunakan misalnya sarapan pagi gitunya kan mungkin waktu mepet tadi 30 menit itu bisa dipakai gitu. Misalnya zuhur habis kerja sebelum isya sepertinya bisa gitu, atau mungkin yang pulang kerja malam bisa kan makan malam bersama gitu. Terus sebelum tidur anak dibacain dongeng itu kurang dibaca. Dipikir-pikir ya oke sih bisa gitunya. Bukan masalah tadi kualitas anu panjang gitunya. Dengan hal sederhana pun dengan keterbatasan waktu, ketika memang kita ada niatan untuk membangun bonding dengan anak gitunya, itu bisa gitu. Pinter-pinter kita lah gitu ngatur-ngatur. Tadi inti nama ya orang harus care ke anak dan harus menyisihkan waktu lah gitu dengan sekemampuan atau seadanya gitu.
yang sampai los tadi kan efeknya cuma ramanya hilang lagi nu dibangun oke apalagi kalau yang memang dari awal tidak pernah dibangun apa kabar itu gitu. Bener. Tapi gini bisa jadi faktor juga kita juga kan tidak bisa menyalahkan sepenuhnya orang tua orang ya. Karena masalah sosial dan keilmuan balik lagi mungkin kurang begitu. Kan sekarang rame di sosmed kan kita bisa nyari referensi. Iya, sekarang kan bisa. Nah, orang tua dulu kan nggak ada. Iya. Ya, kan itu bisa jadi pemicu juga, bisa jadi salah mungkin satu zaman oge gitunya. Ya. Yang menyebabkan gitu. Gitu sosial kan di lingkungan orang tua kita zaman dulu mungkin hampir sama keresahannya. Jadi seolah anak tetangga juga diperlakukan seperti ini. Anaknya biasa aja kok gitu. Mungkin itulah ya. Jadi copy paste dari yang terdekatnya gitu. Referensinya seperti itu gitu. Apalagi tadi emang selain copy paste dari dari tetangga gitu yang menjadi menaun gitu di masyarakat orang kadang copy paste dari orang tuanya dulu gitu. Terlepas itu baik atau tidak. Benar, misalnya pola asuh dengan kasar, pola asuh dengan tindakan-tindakan yang tidak baik lah gitunya. Ketika anak itu diperlakukan seperti oleh orang tuanya, dia ketika jadi orang tua dia bakal copy paste juga gitu. Padahal dia tahu itu salah gitu. Nah, makanya kita pun di sini makanya kita tidak menyalahkannya. Kita cuman kita hanya mentafakuri gitu. Menganalisa gitu nya. Kira-kira apa nih gitu. Mempelajari gitu kan. Kalau itu hal yang baik ya kita lanjutkan, kalau itu hal yang buruk ya harus kita rubah gitu. Seperti itu. Iya, karena kan ya balik lagi karakter anak tuh beda-beda. Kalau ngomongin yang tadi ya, menurut orang ya mental tiap orang juga beda-beda. Kita hidup di satu keluarga yang sama, tapi mentalnya kan dibentuknya dengan berbagai aspek. Benar. Bukan hanya dari lingkungan aja gitu. Bisa aja emang sejak lahir dia kayak gitu. Jadi menurut orang ya harus benar-benar dipahami gitu. Makanya orang tadi bilang juga gitu, masalah tentang keilmuan segala macam ya emang harus diputusin di umur-umuran kita, di angkatan kita, di generasi sekarang. Cuman ada tambahannya untuk generasi yang mungkin di bawah kita, yang masih kuliah lah umuran 20-an gitu ya. Untuk kedepannya ya bukan hanya ngelihat ditelan mentah-mentah lah gitu ya. Harus diolah lagi gitu, balik lagi. Kalian udah bagus sadarnya, tapi harus diolah lagi gitu. Jangan ditelan mentah-mentah, karena kalau kalian telan mentah-mentah juga menurut apa bedanya sama orang tua zaman dulu? Benar. Nggak akan ada bedanya. Benar. Justru yang membedakan adalah menurut kita tuh udah sadar nih. Udah sadar ngebandingin sama diri kita. Jeung urang sorang tuh jadi dikukulot kumahanya. Ternyata urang tuh teresep di kekerasan. Cik urang hayang ningali budak urang teh resepna dikumahakeun gitu. Ternyata budak urang mah dibentak saeutik wae ge anu bahkan RTTK aja nggak sengaja aja dia langsung diem gitu. Ternyata nggak bisa dia kayak gitu. Bisanya kayak apa? Ternyata bener-bener dirangkul, dituntun gitu, yang bikin apa yang kita ajarin tuh nempel gitu. Jadi emang harus adaptasi. Berarti tadi selain kita juga memperhatikan yang namanya komunikasi ilmunya, berarti kembali ke pola asuh juga itu. Pola asuh jelas. Terlepas itu pola asuh kan luasnya. Mau secara tadi treatment ke anak gitu, bagaimana cara menstimulus anak, bener luas kan gitu. Itu jadi bahan evaluasi lah gitunya, atau bahan referensi kita gitu untuk bisa kita lebih baik. Kalau orang pribadi sih jujurnya orangnya termasuk orang yang tadi mirip seperti Mang Ramanya, bahwa orang juga anak yang dulu dititipkan, dibesarkan di kakek emang juga Mang Rama gitu. Jadi orang sangat tidak menyangkalnya tadi statement Mang Rama itu ya logis untuk orang, walaupun mungkin kemana emang waktu itu diurus ke orang tua mungkin beda pandangan, tapi karena orang jeung Mang Rama histori kehidupannya hampir sama, ya orang mengamini apa yang dikatakan Mang Rama gitu. Tadi orang belajar dari seseorang yang mungkin dia lebih expert ngomongin parenting. Ada namanya si Ega. Belajar bahwa untuk memulai sesuatu hubungan, untuk memulai hal yang baru, kita hanya harus selesai dulu sama diri kita. Jadi apapun yang sudah dilakukan orang tua sama kita harus selesai dulu dengan itu. Karena kalau enggak, ya akhirnya
kayak ajang pembuktian. Oh iya. Orientasinya udah lain lagi. Udah beda. Ajangnya bakal jadi pembuktian bahwa orang bisa lebih baik dibanding orang tua orang. Dalam hal berumah tangga, dalam hal mendidik anak. Padahal poinnya bukan itu. Oke. Karena kalau berdirinya di sana bakal salah. Iya. Tujuannya tuh udah obsesi, beda. Kan masalah gini. Ini ada quotes yang nampar banget ya. Menurut orang ya. Kalau misalkan kayak tujuannya ke sana, kan berarti sama aja bisa dibilang tujuannya bukan untuk membahagiakan keluarga dong. Iya. Sedangkan untuk hidup berdua bersama istri aja, menurut orang itu tuh harus saling membahagiakan. Iya. Karena gini, kalau misalkan tujuannya udah beda, bisa aja apa yang dirasakannya juga beda gitu. Benar. Ini quotes menarik menurut orang. Kalau misalkan tujuannya kayak gini aja, tujuan orang pengen sama dia karena orang pengen bahagia sama dia. Padahal yang paling bener menurut orang adalah orang pengen sama dia, orang pengen ngebahagiain dia. Ketika pasangan berpikir hal yang sama, akhirnya saling ngebahagiain. Tapi ketika salah satu tujuannya udah dalam bentuk hal ajang pembuktian, itu udah beda cerita endingnya. Iya. Makanya kalau orang tuh ngebahas di episode awal tentang rumah tangga, alasan untuk memutuskan menikah tuh apa? Iya. Karena itu yang akan menjadi dasar gitu. Ya, langkah ke depannya kan seperti apa? Kalau misalkan tujuannya menikah untuk sekedar halal, chaos ke depannya. Di awalnya pondasinya harus benar dulu. Nawaitunya. Balik lagi tadi, makanya bahkan ada satu teman orang bilang, kalau misalkan lu belum selesai sama diri lu, lu cuman bawa tai ke pasangan baru lu. Bener. Karena endingnya apa gitu? Ketika kita belum selesai dengan masalah kita, baik itu dengan diri sendiri ataupun keluarga, orang tua gitu, dengan orang tua, akhirnya si pasangan jadi kebawa. Oh iya benar. Jadi miluan nggak beresan. Ikut andil dalam masalah itu. Walaupun di keadaan orang susah untuk menerapkan hal itu ya. Akhirnya mau nggak mau ada beberapa bagian yang terbawa. Cuman orang berusaha untuk nggak usah. Jangan ikut. Bahkan ya ini kalau ngomongin ke sisi spiritual sedikit, di sisi syariat, sebagai istri itu nggak boleh tahu urusan masalah suami di lingkungan keluarganya. Iya. Nggak boleh itu. Seharusnya mah. Jangan malah jadi ikut campur. Jangan. Makanya ketika si suaminya melarang, ya udah biarin aja. Anggap aja emang percaya aja bahwa suaminya bisa menyelesaikan. Kata sih kuncinya harus selesai dulu sama diri sendiri. Nah pada akhirnya tadi menurut orang apapun yang menjadi apa? Jadi bukan emosi sih, jadi apa sih? Ke-trigger gitu lah, hal-hal yang kurang baik di diri kita. Gitu gak sih? Karena orang mengalami anjir orang mau jaga nanti kalau udah punya anak jangan sampailah ngalamin kayak orang gitu. Ke-trigger gitu kan? Iya, kalau orang sih akhirnya gini. Itu boleh menjadikan ajang pembuktian menurut orang selama itu hanya untuk diri sendiri. Iya. Tidak untuk menjadi lebih baik, bukan untuk membuktikan dalam kayak ajang balas dendam ke orang tua, enggak. Lebih kepada orang bisa lebih baik, orang bisa mendidik anak sesuai karakternya gitu. Orang nggak boleh ngedidik anak kayak gini karena ya emang anak orang nggak bisa digituin gitu. Orang nggak boleh misalkan ke anak pertama ngelembekin, nggak boleh. Di satu sisi dia anak pertama, mungkin emang dia tipikal orang yang emang harus dikerasin, ya nggak apa-apa. Jangan menurut orang juga apa ya? Ya emang mungkin main kasar fisik juga untuk di sekarang tuh agak susah gitu ya. Agak rawan gitu ya. Cuman kalau memang anaknya memang membutuhkan itu, ya kenapa enggak gitu. Kan ada juga yang emang anak walaupun di luar banyak yang komplain karena digampar segala macam, ada anak yang cuek gitu kan. Bisa aja gitu, emang dia tuh mentalnya udah kayak gitu. Karena mungkin ngelihat orang tuanya
diperlakukan gimana gitu, mungkin sama kakeknya gitu kan. Kan bisa jadi gitu ketika tumbuh dewasa ya udah dia juga biasa aja. Ya, jadi harus sesuai karakternya, kita harus tahu dulu anaknya kayak gimana. Jadi pembuktiannya ya nggak apa-apa selama itu menurut orang untuk diri sendiri. Benar sih, balik lagi ke orientasi. Iya. Ya, gitu. Nah, orang jadi keinget ada kejadian kenapa orang tadi ngomong rawan kalau masalah nampar dikit gitu. Di sosial media orang dikagetkan dengan anak yang usia 7 tahun dia melaporkan ibunya karena tidak memberikan uang jajan ke kantor polisi, Mang. Gila. Benar-benar orang yang ningali, Mang. Dan minta si polisi teh buat ngepenjarakan gitu. Sejauh itunya mental anak zaman sekarang. Gitu, Mang. Sebenarnya orang jadi keinget satu hal karena ini yang lagi orang hadapi ya. Gadget. Iya sih, PR bareng gitu. PR angkatan saat ini tuh gadget. Yes. Bener. Orang ngerasain banget sekarang. Orang tuh belakangan ini berusaha mengalihkan anak dari gadget. Karena apa? Bukan orang yang ngasih. Karena emang dia kan ya orang kerja, istri kerja. Sih bener. Dari pagi sampai sore dia di PAUD. Pulang sekolah dia sama kakek neneknya. Kakek nenek capek ya wajar memegang gadget. Terus ditambah lagi ada ponakan dari kakak. Iya bener. Dia udah anteng kanu HP gitu ya. Jadi dia ikutan, si anak teh ikutan. Nah orang tuh hampir tiap hari tuh berusaha mengalihkan itu. Iya sih. Walaupun awalnya mungkin juga enggak tepat ya kayak ayo pulang aja yuk jajan apa segala macam, nonton TV untuk mengalihkan. Untuk mengalihkan. Karena masalahnya ya orang juga ngelihat apa yang ditonton kan. Iya. Sama saudaranya, bukan berarti itu nggak baik, tapi ini bukan umurnya nih, belum umurnya. Gitu. Makanya orang mikir ini gadget juga hal yang harus diperangin juga. Bukan berarti nggak boleh ya. Cuman ya memang ada waktunya. Dibatasi gitu. Lah. Balik lagi ke kasus yang tadi mungkin ya dia melihat di gadget, di handphone, di media sosial, di YouTube, di apalah gitu. Akhirnya dia berani melakukan hal itu dan balik lagi menurut orang kontrol orang tua. Balik lagi. Pola asuh berarti. Pola asuh. Pengawasannya yang lalai gitu, kecolongan sampai akhirnya tanpa sengaja mendidik anak yang kayak gitu. Karena kan balik deh gitu. Ya oke lah, secara syariatnya kita tuh udah ditakdirkan beberapa hal oleh Tuhan gitu ya ketika sebelum lahir bahkan. Ya mungkin juga di situ ada bagian ya karakternya tuh ini anak bakal kayak gimana gitu. Tapi kan balik lagi diolah lagi kan sama orang tua gitu. Tergantung orang tuanya tuh kayak gimana nih. Makanya kan ada masa-masa emas kan dari 0 tahun sampai 3 tahun kalau nggak salah kan. Iya. Nah itu tuh di masa-masa itu apa yang dicekokinnya, apa yang dikasihnya. Pada akhirnya balik lagi ke orang tua, nggak bisa 100% menyalahkan anak. Iya. Karena anak umur 7 tahun mau disalahin apa? Iya bener ya. Sekarang mau nyalahin anak ke arah mana nyalahinnya? Apa yang ditonton kan akhirnya kan? Akhirnya ninggalin di mana? Tapi kan pada akhirnya balik lagi ke orang tua. Nah, kolot mana tuh bisa mengawasi anak sampai tontonannya kayak gini? Bener. Oke, pada akhirnya benang merahnya tuh harus kayak gimana, Mang? Baik lagi harus sadar orang tuanya harus aware itu tadi tentang cara mendidik anak kayak gimana. Harus aware banyak hal di tengah kesibukannya mereka. Mau nggak mau. Dengan segala kemampuannya mereka secara finansial. Makanya ya itu tadi aware walaupun di tengah-tengah kesibukan mau dari pagi sampai malam harus tetap ada waktu untuk anak. Harus lebih memperhatikan. Ketika minggu libur tuh ya emang harus diluangkan walaupun kayak orang sekarang gitu ya. Orang biasanya dari siang sampai malam udah pasti sama anak keliling. Nyari cuan gitu kan. Tapi dari pagi sampai siang orang berusaha untuk anak. Iya gitu untuk keluarga, orang ada di rumah, orang merhatiin anak. Ada hal apa nih yang baru gitu. Oh dia bisa kayak gini.
Kurang pancing terus biar dia berkembang terus gitu. Jadi makin lama makin tahu gitu. Di tengah-tengah kesibukan tuh mau nggak mau harus kayak gitu. Karena kalau enggak akhirnya kecolongan. Iya sih. Kecolongan kayak gitu. Komunikasi sama pasangan juga harus jauh lebih baik gitu. Karena ketika orang nggak ada di rumah ya yang mungkin orang di rumah kan pasangan gitu. Ibunya yang ada di rumah gitu. Yang merhatiin anak kita kayak gimana. Jadi memang dia dengan komunikasi gitu. Komunikasi dan pola asuh mempengaruhi pisan sih. Apalagi zaman sekarang lebih mudah mungkin ya untuk cari referensi. Harusnya. Gitu. Ya harusnya ya. Dibantu dengan teknologi, terus bisa improve dirinya dari sisi orang tuanya itu bisa lebih cepat lah. Iya. Kayak kalau komunikasi sama anak ya salah satu komunikasi dengan anak yang mungkin akan orang contoh itu Irfan Hakim. Iya. Si A teh sama anaknya itu menurut orang salah satu itu bagus banget tekniknya. Jadi dia ada komunikasi dengan kan anaknya banyak ya. Iya. Dengan satu sama lain tuh secara benar-benar pribadi. Jadi ngasih taunya gampang. Dan itu tuh ada beberapa part yang emang ibunya tuh nggak tahu. Ini rahasia kita berdua ya. Antara anak dengan bapak kata si A Irfan tuh. Ibunya tuh nggak tahu. Jadi ketika ngasih taunya tuh gampang. Nah itu kan salah satu treatment. Salah satu treatment yang menurut bagus ya. Ada rahasia antara hanya bapak dengan anak gitu. Jadi ketika ada sesuatu tuh si bapaknya gampang ngasih taunya. Begitupun dengan sebaliknya gitu. Ternyata gini gitu. Benar-benar. Jadi emang bondingnya penting bisa harus dibangun. Oke, lumayan panjang obrolannya. Gak bakalan beres sih sebenarnya ini. Hampir sejam. Terakhir Mang, sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan? Kita sebagai orang itu harus aware aja. Itu aja intinya. Kita jangan keras kepala. Harus belajar dari hal terkecil, bahkan mungkin dari anak sendiri gitu. Kalau nggak mau kecolongan ya harus banyak belajar. PR banget ya. PR banget. Bagi orang tua. Ya orang gitulah ya. Nanti Mang merasakan ya. Siap. Mungkin Mang menambahkan? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih Mang Rama sudah meluangkan waktu. Sudah share juga. Sudah sharing juga beberapa hal ya. Yang positif mudah-mudahan tadi untuk orang pribadi Mangnya yang mudah-mudahan secepatnya gitunya harapan mah gitunya. jadi bekal, jadi ilmu juga buat dulur Mamang semuanya tadi. Oke. Terima kasih ya mungkin untuk dulur Mamang sudah nonton dan ikuti juga perkembangan kita. Perkembangan asa anak-anak ngembang keneh ya teh ngembang. Masih berkembang Mang. Masih berkembang minimalnya belum merasakan jenuh lah. Nanti sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Mamang.